Pengalaman. Mbak ini orangnya baik banget. Kalau kayak kata Em itu keibuan banget, bener tuh Mbak Heni. Cuman mungkin pas akhir kerja ini kan sosial sama TU sering bersinggungan ya, jadi ya kita maaf ya Mbak Heni. Mbak Heni itu orang pertama yang ngechat aku pas itu mau penempatan. Oh, pasti kamu nge-save kontaknya Bu Heni. Iya. Ngechat duluan. Ya, ngechat duluan yang dari Kayak orang aku. semua sekantor ini yang ngechat pertama kali itu Mbak Heni. Sekarang, Dia nggak. terus aku manggilnya Bu, terus dia panggil Mbak aja. Ya, kalau Heni itu ada yang pernah siapa nanya ya dulu Heni ya, siapa kayak nanya, kok Heni manggilnya kakak? Ya kan orang tuh kok Rani nih loh dipanggil Kak Rani sama Heni, orang tuh mikir tua Heni apa aku, padahal tua betul daripada Heni gitu. Tapi memang kebanyakan orang kok kalau walaupun tua daripada aku, dia manggil tua aku daripada dia selalu manggil Rani, manggil Rani. Tapi aku manggil dia Mbak, padahal dia lebih muda. Tapi kalau Heni memang aku manggil Heni aja, karena aku nggak bisa manggil Pak gitu. Pak, Mbak. Kok Pak? Kalau apalagi ya, kemarin kan tuh aku mesan nih sama Heni, aku tuh mesan souvenir. Kan pulang ini, jadi aku mesan souvenir. Aku mesan souvenir. Kamu buat pribadi, tapi dia kira itu mikirnya dia buat untuk kegiatan apa kayak gitu. Kira tuh dia masih di Jepara. Ada bawakan bilangnya enggak patung candi. Yang nggak mau lah aku, karena aku kalau candi itu kayak berbau-bau Buddha gitu ya. Itu kan Buddha ya? Oh, pokoknya itu Buddha. Itu Buddha dong. jadinya aku bilang carikan aja kenang-kenangan buat aku. Nggak tahu gimana cara. Oh, jadi maksudnya minta kenang-kenangan. Ya mau oleh-oleh, tapi souvenir. Oh kenapa? Iya sih. Souvenir karena aku sering ngumpulin di rumah souvenir gitu kan. Nanti kalau ada yang ke Jawa ya belikan aku satu. Aku kan. Kalau Mbak Heni kan kayak menempatkan Adem aja gitu nggak sih sisi Iya. keibuannya gitu. Kalau di kantornya ayahnya kalau bercandain Mas Bayu itu mertuanya Mas Fajar. Jadi Mbak Heni itu mertuaku. ada apa di balik itu? Mungkin dia yang anu ya. Yang kenalin dulu. Oh, iya. Kenalin. Di balik. Aku tak budi berarti. Nah makanya ini gimana ya kalau udah nggak ada Mbak Heni. Soalnya dulu tuh kalau Mas Fajar ku ajakin ke sini alasannya ada Mas Bayu. Jadi dia mau ikut. Nanti kalau ada acara kantor nggak ada Mas Bayu, nggak ada yang dikenal, cuman Mas Hendro doang nih yang dikenal. Soalnya malu ya. Kalau kenangan sama Mbak Heni pasti banyak banget. Karena ibu mertua. Dulu Mbak Heni yang jeblosin aku ke TU, tapi habis itu aku ditinggal. Iya. Tinggal kuliah. Iya, ditinggal kuliah. Mbak Heni yang ngajak aku ke TU waktu itu kan, terus habis itu Mbak Heni kuliah, terus Mbak Heni kuliah, aku keluar juga. Berarti satu sama Dewi ya? Berarti. Iya dong, dulu ibu-ibu kerjaannya ngapain Mbak? Pembicaranya pokoknya pembicaraan ibu-ibu kalau masuk TU, dan aku jadi dewasa sebelum waktunya. Dewasa sebelum waktu. Kenalnya ibu-ibu, aku sendiri yang masih bujang. Guru spiritual. Udah capek dulu. Mbak Eka juga, jadi Mas Hani sama Mbak Eka ini yang nemenin nyari kosan dulu. Oh. Pernah waktu itu Mbak Eka baru datang cuti, aku juga itu kayaknya habis lebaran. Terus Mbak Eka tuh nggak bisa menemukan kunci kontrakannya, jadi aku dipanggil, "Sah, bantuin aku cari kunci kontrakan." Karena dia udah hopeless, terus mau aku nginep di tempatmu aja ya, kayak gitu loh. Iya nggak apa-apa Mbak. Habis itu udah tuh ternyata alhamdulillah ketemu kuncinya, jadi nggak jadi nginep. Lupa siapa yang nemuin ya. Nyampe dalam rumah bau, bekasnya busuk, banyak belatung, kasihan. Ada apa? Waktu
dia kan duduk samping kan. Nah, pas saya jumpa antar pulang kos yang di samping BRI ya, cowok-cowok nongkrong deket kosnya tuh. Jadi saya ngantar, dia duduk langsung tiba-tiba turun, langsung tahu pergi tanpa kata-kata pergi. Pasti yang ubinan, pasti selalu sama-sama dia. Dia itu kalau misalnya jalan itu, dia tuh kuat jalannya gitu loh. Kuat jalannya untuk ngubin. Mau dia berdua atau bertiga, pasti jalan. Cuma satu, dia tuh nggak bisa ngangkat singkong. Jadi ya udah bersih-bersih. Dia tuh timnya tuh ya bersih-bersih aja gitu tugasnya. Loh kami yang ini, kayak aku sama Majid, sama waktu itu sama Budi. Loh kami yang ngangkat, dia tuh ngeliatin aja karena yang mungkin ya singkong tuh. Kejadian lucu apa? Oh, nggak ada kejadian lucunya. Aku. Pas rekor jam aku MC kan. Iya, Oh. mereka cerita. Kenapa terus? Itu aku nggak ngomong apa teluk pandan ndak di hadapan semua kadis-kadis. Aku ngomongnya teluk lingga. Harus masuk ini. Vicky manggil kamu si kecil. Yang paling aku dulu kesel ya, waktu pergi ke Malo itu nah. Jalanan itu dengan kondisi saya naik mobil, jalannya itu jelek banget. Bisanya loh dia bawa aku lewat situ, bawa naik mobil, itu jalannya loh lubang-lubang, krek-krek nyangkut kayak gitu kan. Pas aku pulang, ternyata itu ada jalan bagus. Gimana dia kesel aku gitu loh. Itu loh, di saat itu puasa. Jadi kan itu bukan puasa di jalanan, itu di saat itu tuh ubinan. Terus kenapa kata Mbak Vicky ngajak lewat situ? Anda bilangnya deket, menurut dia itu bagus. Ya menurut dia bagus karena dia Naik naik motor. motor. Nah aku, ya Allah pikir, misalnya kamu kasih aku jalan seperti ini. Ternyata ada jalan yang bagus. Jadi sepanjang jalan itu aku sampai aku di Melo itu ngomel-ngomel terus. Yang mikirkan kalau dia sakit hati tapi ya berarti aku ngomel gitu kan. Dan anak baru pasti dia tuh yang selalu tuh bayarin, udah nggak apa-apa biar tak bayarin dulu. Kayak tahu gitu kalau anak baru tuh apa Belum ada itunya. masih simpenannya tuh dikit gitu. Jadi pasti tuh Mbak Vicky, udah biar aku aja yang bayar. Mbak Vicky, kita jalan-jalan ke Bidu-Bidu. Oh ini Jadi sedih. jadi sedih. Jadi pengen jalan-jalan. Kan di sini jam 5 sampai jam 5 subuh di Biduk. Di Biduk. 2 hari kami di sana jalan-jalan. Waktu itu yang dari ikut cuma Nia sih, yang di Alayer itu cuma Nia yang dari ikut, mungkin Nia lagi ada kesibukan. Tapi kami yang semua yang lainnya tuh ikut semua, jadi rame-rame foto-foto. Bayangkan kami tuh apa sih namanya kalau baju kembaran tuh Ada outfitnya, outfit. kayak janjian itu kita harus kembar-kembar 5 kayak gitu ya. Nah, yang itu kami sama-sama tuh bajunya merah, warna putih, memang di bawah memang paling lucu tuh. Biki tuh nyuruh bawa kebaya, bayangkan kebaya suruh bawa kebaya, baru kita moto. Ya pokoknya ale lah, pokoknya namanya juga ale kan. Aku sering dijajanin sama Mbak. Oh iya, beli es krim, suruh milih kan aku jadi. Suruh milih. Enak ya. Kamu lo pertama kali diajak ke kecamatan ke sana sama Iya, Mbak ke Sampulirang, Vicky, ya. Sampulirang. Naik motor ke Samarinda. Oh, kalian berdua boleh banget. Pas sampai di dekat Muara Badak, Simpang Badak itu kan, jalannya jelek. Jadi kan pelan kan saya, gitu saya turunan kan, pelan set, stop kan ada lubang kan, stop. Tiba-tiba pas gini kan mau naik gini kan, tiba-tiba Vicky udah di sebelah jalan kaki. Tiba-tiba turun dia. Dikasih toko Safira. Ini nih ada dari Bekasi, Stephanie Magdalena, terus nyari kan di community. Oh iya udah. Terus pas melihat aslinya beda aja. Kan maksudnya oh gitu kan pas aslinya kan lebih cakep, lebih Malam terus itu kosannya mereka itu di lantai 2. Pas di lantai 2 itu kan keberatan tuh bawa koper. Kopernya nggak bisa naik. Ternyata pas dibuka ikan tuh udah bawa bantal sama guling. Jatuh. Terus ikan tuh
dulu ngakuin yang maksimal gitu. Yang nemenin aku beli barang-barang pindahan, Oh beli iya. kompor, beli apa itu, beli AC. Terus AC-nya sekarang siapa yang beli ya? Mas, statistik. Ya, itu kan 2 kali ya, baru sekali dia sudah balik. Tapi penyanyinya masih nyanyi. Di sini, terus dicuekin lagi. Dia pergi. Balik lagi. Enggak, dia balik. Kiranya udah selesai. Oh itu Kan 2 kali ya. Akhirnya harusnya 2 kali. Bergandeng membangun negara. Dia Bergandeng. Iya, masih nyanyi. Oh, Kayaknya pernah marah sama aku. iya. Maaf ya kak. Terus gak ada. Misterius. Serius. Enggak, tapi kak Ida baik banget. Rajin sekali. Terus yang paling keinget itu mamanya Ita bilang, udah nanti kamu bikin rumah di sini aja, nanti mama biar pensiun di sini. Aku pikir serius. Jadi kemarin waktu Ita pengumuman dapat Jakarta, dapat di pusat, terus Mas Fajar komennya cuma loh, katanya mamanya pengen tinggal di sini. Barulah kita bilang itu cuma ngibur aku doang, itu biar aku nggak sedih. Ternyata gitu, aku pikir serius. Ya, namanya juga laki-laki ya pasti memandang tuh ya cantik. Pasti gitu kan. Kita tuh berani loh, dia sekali udah bisa gitu dia boncengin aku, kita tuh gantian boncenginnya. Biasanya paling sering kalau pagi tuh aku, soalnya kan ngebut ya, itu tuh biasanya tuh udah siap duluan, aku yang suka telat-telat. Dia udah dari kamar singgol ya. Kalau berangkatnya agak pagian tuh Itep yang boncengin. Tuh aku paling takut itu kalau diboncengin Itep, dia sekali naik motor udah berani maju loh, baru bisa naik motor dia berani maju, terus pas di tikungan itu dia tuh bisa mereng gitu. Oh, kakak banget. Kalau di tikungan kan ngurangin kecepatan ya, Itep itu nggak ngurangin kecepatan. Kayak raja ya. Iya. Takut jatuh. Berusaha menangkap belalang. Tapi belalangnya tuh yang bisa terbang gitu loh. Karena aku Belalang kan bisa berterbang, Kak. oh iya, yang bisa terbang ya belalang ya. Terus kan nemplok gitu kan, aku kan nggak berani. Terus kan kayak dia pakai apa? Kresek kan, mau digituin. Dia terbang terus kita lari ke dalam. Enak tuh daging belalang itu kayak makan daging ayam. Cuman Waktu ke kali orang, baru pertama kali aku jalan sama Itep, bermalam di satu penginapan. Terus makan di kali orang itu, dia tuh nggak nyangka kalau di situ ada makanan enak seperti nasi goreng pakai ini, pakai karena kita pikir kita makannya di mana gitu. Ternyata ada penjual nasi goreng terus bisa request ayam goreng gitu. Nah pas mau berangkat ke Sangkulirang kami amblas tahu. Mobilku amblas, mau nggak mau. Jadi bertiga aku sama Mas Ferry, Itep aku suruh dorong aja di belakang daripada nggak bisa naik sama sekali karena memang amblas. Jadi Itep dorong nih. Enggak, dia ngeliatin aja. Nggak mungkin orang secantik dia mau mendorong, Pak. Terus waktu aku lagi ta'aruf kan, lagi proses ketemu pertama kan aku sama Mbak Heni doang, ketemu kedua itu aku minta anterin Itep. Itu pas di rumahnya Mbak Heni lagi buka puasa, dia tuh sebenarnya mau nganterin doang, cuman kan aku malu ya, kan masa cuma aku, Mas Fajar, Mbak Heni sama Mas Bayu tidak enak. Itep tak tahan-tahan, dia mau bantuin aku masak buat buka puasa. Oh, tim hore ininya ya. Hore. Dia bakal sepi nggak sih? Makanya ini momen konser. Memanfaatkan momen ya. Tapi people come and go. Selamat. harus masuk ini. Harus masuk. Seneng banget tapi sedih juga sih. Iya. Namanya juga ada pertemuan pasti ada perpisahan sih. Kau yang mulai. Senang. Seneng. Iya. Oh, so sweet. Masukin ya, masukin nanti. Iya, karena itu kan pilihannya mereka dan kayak Vicky kan dekat dengan keluarganya, jadinya dekat dengan suami. Ya senang lah sebagai temennya
satu angkatan dengan dia masuk, senang loh berkumpul keluarga. Tuh. Kalau Mas Ani sama Iter tuh kan, kalau yang saya tangkap maksudnya untuk kedepannya, maksudnya yang mau saya contek lah istilahnya, mau saya copy paste gitu kan, jadwal, schedule-nya itu jadwalnya apa, itu sudah harus masuk di dalam jadwal, betul. Nggak boleh ini. Dan kalau Mas Ani itu sukanya saya, dia meyakinkan kalau kita bisa. Ke sini. Siap lah, siap mencari kosan baru. Iya nih, apa yang penting kaitan dengan mama. Ya. Tapi enggak apa-apa sih, semua teman-temanku pindah ke Jawa ya, kayak Hemi, Eka, Pak, Ite, sama siapa namanya, Eka, Sani. Masuk ke Jawa ya? Maksudnya gini, supaya kita tuh nanti Ada pas ke sana ada yang kita Ada jalani yang gitu nyambut. loh. Itu aja sih. Ya, menurut aku selamat berkumpul dengan keluarga. Aku semuanya, tahu kesedihanmu. semuanya selamat berkumpul. Tuan dan Puan, waktu telah mengantarkan kita pada satu titik pemahaman. Pemahaman tentang dunia ini yang tak abadi. Kini saatnya kita harus berjalan sendiri. Melangkah, mengikuti takdir yang telah tergariskan. Dalam ruang dan waktu yang berbeda. Kebersamaan menjadi langka, ketika canda tawa begitu berharga. Tuan dan Puan, semoga waktu tak membuat kita lupa Bahwa kita pernah ada. pernah punya cerita. Abadi tercipta layaknya cinta.